Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku mau ngebahas tentang dekorasi yang ada di ruang tamu aku. Jadi gimana caranya kita menata agar ruang tamu terlihat menarik. Tentunya sesuai dengan kantong ya. Jadi untuk dekorasi ruangan itu nggak usah yang terlalu berlebihan. Pokoknya disesuaikan aja dengan kantong masing-masing. Jadi bisa juga ruang tamu terlihat menarik tanpa harus menguras kantong yang berlebihan. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jadi ini ruang tamu aku dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter 20. Nggak terlalu besar tapi bisa lah cukup untuk menerima tamu dan lihat. Dekorasi yang ada di meja konsul aku. Di sini aku meletakkan tempat lilin. Ini yang aku buat dari sendok plastik dengan aku warnai. Aku pilok warna gold. Jadi bagus ya, terlihat mahal tapi ini nggak nyangka dari sendok plastik. Nah, di sini juga aku meletakkan lampu elektrik. Lampunya unik banget. Ini tuh sekitar 120.000. Nah, di sini juga aku meletakkan vas bunga. Nah, vas bunga itu yang sering banget ditanyain sama followers aku di Instagram dan TikTok. Jadi vas bunganya itu aku belinya di Informa. Ini menurut aku cukup menarik ya, bentuknya unik banget dan warnanya aku pilih warna gold. Jadi menyesuaikan dengan dekorasi yang ada di ruang tamu aku. Nah, aku juga tambahkan bunga artificial. Nah, bunga artificial ini seperti ini. Jadi terlihat cantik gitu. Nah, selain itu aku juga menambahkan pajangan piring. Nah, pajangan piring islami seperti ini. Jadi ini tuh aku belinya dua. Ini. Nah, aku belinya dua. Ini tuh sekitar harganya 44.000. Jadi satunya sekitar 20.000. Lalu di sini aku juga meletakkan kotak musik. Nah, ini tuh kotak musik ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kotak musik ini kita putar, ini bunyi. Nah, seperti ini. Jadi kotak musik ini selain berfungsi untuk pajangan, ini juga bisa dibuka seperti ini. Bisa dilihat. Ini bisa taruh peniti, jarum pentul. Kalau misalkan ini diletakkan di kamar, ini bisa untuk taruh perhiasan, misalkan cincin, anting gitu, atau kalung bisa ditaruh di bagian sininya. Nah, untuk pajangan juga terlihat cantik ya. Di sini aku taruhnya di meja konsul, tapi ini juga bisa juga ditaruh di kamar. Nah, ini juga aku meletakkan tray agar terlihat cantik aja gitu ya. Ini aku di endorse, aku nggak tahu harganya berapa. Selain itu juga aku meletakkan lampu meja. Nah, ini tuh aku belinya satu set itu terdiri dari 3 lampu. Nah, ini salah satunya aku taruh di meja konsul aku. Nah, di sini juga ada jam. Kayaknya ruangan kalau nggak ada jam itu nggak terlihat menarik ya, karena kita juga pasti membutuhkan jam untuk melihat waktu. Di sini jam yang aku letakkan warnanya gold, jadi semuanya itu aku menyesuaikan dengan dekorasi yang ada di ruang tamu, mulai dari warna, terus bentuknya juga. Nah, ini juga aku meletakkan kaligrafi, ini juga aku di endorse. Warnanya dan pilihan modelnya seperti apa ini juga aku pilih sendiri. Dan di sini juga aku meletakkan cermin yang berbentuk bunga. Ini tuh sering banget ditanyain sama followers aku yang ada di Instagram dan TikTok, terutama yang di Instagram ya. Jangan lupa di follow Instagram aku Rumah Ci dan TikTok aku juga Rumah Ci. Nah, untuk cermin ini aku bukannya nggak mau ngasih tahu belinya di mana, tapi memang udah sold out. Waktu aku beli cermin ini tuh cuma satu-satunya
limited edition gitu ceritanya. Ini aku beli sekitar 1,3 juta gitu, karena memang ini tuh dari besi kuningan asli ya. Selain itu aku juga meletakkan pohon artifisial agar terlihat menarik. Ada beberapa pohon artifisial, di pojokan ini ada 2, dan di sini juga di dinding aku juga meletakkan pohon artifisial. Jadi kalau terlihat dari sudut itu tuh cantik banget gitu. Kalau misalkan di sininya kosong, kayaknya nggak terlihat menarik aja menurut aku ya. Jadi setiap orang kan pasti beda-beda ya untuk dekorasinya, kesukaannya. Nah, untuk teman-teman yang sama seperti aku, pecinta gold dan black, nah mungkin bisa jadi inspirasi ruang tamu aku yang ada di sini. Tata cara peletakannya, furniture apa aja yang ada. Di sini juga aku meletakkan stool anyaman. Nah, stool anyaman ini apa sih kegunaannya? Jadi stool anyaman ini tuh kegunaannya untuk duduk tambahan. Jadi kalau misalkan ada tamu yang banyak datang dan misalkan kursi atau sofa di ruang tamu aku tidak cukup, ini bisa digeser-geser. Jadi menurut aku itu bermanfaat banget. Aku menyimpan bantal biar terlihat menarik aja. Sama di pojokan ini juga aku meletakkan stool juga dan ada bantal. Nah, selain itu juga aku meletakkan standing pot, dan di sini juga lagi-lagi aku kasih tanaman artificial. Nah, jadi inilah dekorasi ruang tamu aku yang ada di sebelah sini, sebelah kanan aku. Jadi ada meja konsol, ada stool, dan berbagai macam dekorasi dinding. Jadi terlihat menarik gitu deh pokoknya. Aku akan ngebahas tentang yang ada di samping kiri. Nah, di sini di ruang tamu aku meletakkan 3 sofa. Ada 2 dudukan, 1 dudukan, 1 dudukan. Jadi ada 3 sofa. Sofa yang dudukan 2 ini aku meletakkan beberapa bantal, ada 4 bantal dengan motif yang berbeda. Kenapa aku kasih motif yang berbeda? Menurut aku kalau misalkan motifnya satu itu nggak terlihat menarik kalau menurut aku ya. Jadi aku meletakkan beberapa motif. Nah, jadi aku kombinasi gitu. Gimana? Terlihat menarik bukan? Dan untuk bagian dinding, aku meletakkan wall decor dengan bentuk daun-daun kayak gitu. Dengan warna yang senada juga ya, ada gold, ada black, dan ini tuh dari besi. Bisa ini dari besi ya. Ini aku beli di Informa. Kalau misalkan teman-teman ini mau nyari, bisa aja langsung cek ke Informa. Nah, untuk modelnya sengaja aku pilih ini karena aku suka nuansa-nuansa daun, bunga, pokoknya yang berhubungan dengan tanaman deh ya. Nah, selain itu juga aku meletakkan lagi-lagi pohon artificial. Jadi di ruang tamu aku itu banyak banget pohon artificialnya. Karena kenapa? Biar suasananya hidup gitu ya. Jadi kalau menurut aku tuh dekorasi ruangan itu bagi aku pokoknya menyesuaikan dengan yang kamu suka. Boleh teman-teman lihat ke Pinterest misalkan buat sebagai inspirasi. Tapi kalau teman-teman nggak suka atau nggak selera gitu, karena setiap orang pasti kesukaannya itu beda-beda. Kalau misalkan aku sukanya seperti ini, tapi belum tentu teman-teman sukanya seperti ini. Tapi ada juga yang salah satunya sukanya seperti aku. Nah, kalau yang sama kesukaannya seperti aku, bisa contek dekorasi yang ada di ruang tamu aku ini. Untuk bagian meja yang ada di ruang tamu aku, ini kalau menurut aku ini kesukaan aku ya. Jadi teman-teman jangan bilang kalau ini terlalu rame, karena menurut aku kalau meja itu ya kegunaannya untuk menyambut tamu. Nah, untuk menyambut tamu tuh apa? Ya pasti kan dikasih cemilan, dikasih minuman gitu ya. Jadi aku meletakkan beberapa toples di ruang tamu aku agar nanti kalau ada tamu bisa langsung duduk, terus dipersilahkan untuk makan dan tinggal buka toplesnya gitu, dan aku tinggal ngambil minumannya gitu. Oh iya, untuk teman-teman sorry ya, karena rumah aku pinggir jalan pasti kedengaran suara-suara motor, mobil. Nanti akan aku bahas deh rumah aku tuh di daerah mana dan posisinya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada suara-suara berisik, motor, mobil gitu, pokoknya abaikan aja lah ya. Fokus gitu ke aku yang lagi ngasih inspirasi dekorasi ruang tamu yang ada di rumah aku. Nah, kembali lagi, aku mau ngasih tahu nih di sini dekorasi yang ada di meja
tamu aku, kenapa sih toples ini tuh bermacam-macam gitu ya. Nah, di sini tuh aku meletakkan 2 toples. Nah, dengan nuansa kayu-kayu gitu. Ini aku di endorse ya, teman-teman. Nah, di sini tuh bagus banget sih menurut aku, unik, ada pita-pitanya gitu. Ini biasanya aku meletakkan beberapa cemilan kesukaan orang tua aku. Jadi aku tuh di sini nggak semua cemilannya sama. Misalkan di sini ada 5 toples atau 6 toples, semuanya pasti beda-beda. Karena kesukaan orang beda-beda. Ada yang suka manis, pedas, asam. Pokoknya di sini aku kasih beberapa cemilan lah ya, dengan berbagai macam rasa gitu. Nah ini yang sering banget ditanya ini. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan masih ada atau enggak. Nah ini itu udah plus tray-nya ya. Nah ini dari keramik juga, nih keren banget sih menurut aku. Ini ada tulis-tulisannya gitu, ada pita-pitanya gitu. Nah ini juga keren menurut aku ya. Ini sebenarnya sih dibilang toples ya, memang toples, cuma kalau untuk kue-kue nanti melempem. Jadi di sini aku biasanya ngisi permen-permen gitu. Nah ini juga aku meletakkan tray, di sini juga ada taplak meja, dan di sini aku meletakkan juga lagi-lagi bunga artifisial dan vas bunga. Karena bunga artifisial dan vas bunga itu ya bikin nuansa jadi cantik menurut aku ya. Ini aku belinya di salah satu marketplace, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah untuk mejanya ini aku custom, ini di Jepang. Untuk desainnya aku lihat-lihat di Pinterest dan aku pengen yang seperti ini, langsung aku pesan aja. Untuk warnanya ya menyesuaikan. Nah di ruang tamu ini juga aku memakai karpet yang ala-ala Turki gitu ya. Karena kalau misalkan ruang tamu sofa tanpa karpet menurut aku tuh hambar gitu ya, kayak makanan nggak ada garam, nggak ada mecin, nggak ada gula, ya hambar banget gitu. Jadi biar terlihat cantik, menarik, menawan, pokoknya sebagai icon lah gitu. Jadi aku pasang karpet ya jadi seperti ini. Nah gimana menurut teman-teman? Ada yang samakah seperti aku, sukanya warnanya seperti ini atau dekorasi tempatnya seperti ini? Jadi menurut teman-teman bagaimana dekorasi ruang tamu aku? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.